Penentuan order reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi atau pangkat konsentrasi adalah angka yang menunjukkan besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Penentuan order reaksi ini dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang A, reaksi yang sederhana biasanya berlaku untuk reaksi yang homogen. Homogen ini artinya memiliki fasa yang sama. Jadi kalau satu gas, zat lainnya juga berfasa gas. Kalau yang satu berfasa cair, berarti yang lainnya juga berfasa cair. Penentuan order reaksi berdasarkan koefisien reaksinya dapat dicontohkan pada contoh berikut ini. Misal untuk yang nomor 1, A gas menjadi B gas, laju reaksinya atau persamaan lajunya menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi A. V sama dengan K dikali konsentrasi A. Karena di sini koefisien dari A adalah 1, maka order reaksinya adalah 1. Kemudian untuk reaksi yang kedua, kita punya A plus 2B menjadi C. Karena mereka berfasa sama dan reaksinya adalah reaksi yang sederhana, maka persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali A dikali B pangkat 2. Hal ini dikarenakan A koefisiennya 1, sedangkan B koefisiennya 2. Sehingga order reaksinya adalah 1 plus 2, yaitu sama dengan 3 kalau di total. Kemudian reaksi kompleks. Reaksi kompleks ini tidak dapat ditentukan berdasarkan koefisiennya. Maka reaksi kompleks untuk menentukan order reaksi hanya bisa didasarkan atas dasar data percobaan atau eksperimen. Nah, untuk macam-macam order reaksi, ada 3 macam order reaksi. Yang pertama adalah reaksi order 0. Reaksi order 0 ini menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi kecepatan reaksi. Sehingga berapapun besarnya konsentrasi per reaksi atau reaktan, kecepatannya adalah tetap. Maka untuk order 0 dapat digambarkan grafiknya sebagai berikut. Grafiknya adalah grafik linier atau garis lurus. Yang kedua adalah order 1, di mana reaksi order 1 ini menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi berbanding lurus dengan perubahan laju reaksi. Apabila konsentrasi diubah menjadi 2 kali lebih besar, reaksi akan berlangsung menjadi 2 kali lipat lebih cepat. Untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Yang order 1, garisnya garis lurus atau persamaan linier. Kemudian yang ketiga ada reaksi order 2. Reaksi order 2 ini menyatakan bahwa perubahan kuadrat konsentrasi per reaksi berbanding lurus dengan perubahan kecepatan reaksi. Apabila konsentrasi diubah menjadi 2 kali lebih besar, maka reaksi akan berlangsung 4 kali lebih cepat. Untuk grafiknya adalah menggunakan grafik persamaan kuadrat sebagai berikut. Nah, contoh soal untuk menentukan order reaksi dari suatu reaksi berdasarkan data percobaan adalah sebagai berikut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan
persamaan laju reaksinya. Pada soal, diketahui dari reaksi H2 dan NO diperoleh data sebagai berikut. Ini dapat diasumsikan bahwa pereaksinya atau reaktannya adalah H2 dan NO. Maka persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dipangkatkan X dikali konsentrasi NO dipangkatkan Y. Nah, X dan Y ini adalah order reaksinya, di mana X adalah order reaksi H2 dan Y adalah order reaksi NO. Nah, untuk menentukan order reaksi dari X yaitu sebagai berikut. Kita tentukan order reaksi X. Nah, order reaksi X, jika kalian ingin mencari order reaksi X, maka carilah data dari NO yang sama. Jadi kuncinya kalau mencari X, cari data konsentrasi NO yang sama. Jadi kebalikannya, di sini konsentrasi NO yang sama adalah pada data kedua dan ketiga. Ini sama, yaitu 0,2 dan 0,2. Maka kita untuk mencari order reaksi X menggunakan data 2 dan 3. Menjadi seperti ini, V2 per V3 itu sama dengan K dikali konsentrasi H2 dipangkatkan X dikali konsentrasi NO dipangkat Y dibagi ini data yang kedua dan dibagi K dikali H2 dipangkatkan X dikali NO dipangkatkan Y data yang ketiga. Selanjutnya, karena yang di sini adalah data waktu, karena yang disediakan adalah data waktu, maka waktu ini berbanding terbalik dengan V, di mana V itu sama dengan 1 per T. Jadi kalau V2 per V3 itu sama dengan 1 per T2 per 1 per T3, atau dapat ditulis T3 per T2. Sehingga dari persamaan ini kita masukkan ke persamaan yang telah kita tulis tadi, yaitu T3 per T2 sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO dipangkat Y untuk data yang pertama dibagi K kali H2 pangkat X dikali NO pangkat Y data yang ketiga. Ini yang kedua, tinggal dimasukkan data berdasarkan data percobaan yang ada, yaitu T3 sama dengan 60, T2 sama dengan T3 nya 15, T2 nya 60 sama dengan, untuk K adalah nilainya tetap, maka K bisa dicoret, K nya bisa dicoret. Kemudian
Di sini karena NO nilainya sama, maka NO bisa dicoret juga. Sehingga kita dapat tinggal menuliskan konsentrasi H2 yang kedua, yaitu sebesar 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X, atau bisa disederhanakan menjadi 15/60 adalah 1/4 sama dengan setengah. X-nya bisa dikeluarkan, setengah pangkat X. 1/4 itu adalah setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Maka nilai X sama dengan 2. Kemudian untuk mencari order reaksi Y atau order Y, kita tulis order Y. Nah, untuk mencari order Y, cari data H2 yang sama. Konsentrasi H2 yang sama. Di sini konsentrasi H2 yang sama adalah data 1 dan data 2. Jadi yang nomor 3 kita tutup dulu. Nah, sekarang karena waktunya adalah detik dan V itu adalah seperti, maka kalau kita menggunakan T1 dan T2, maka menjadi T2 per T1 itu sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO di pangkat Y dibagi K konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Untuk yang atas itu adalah data yang pertama, yang bawah atau penyebutnya data yang kedua. Sekarang tinggal dimasukkan nilainya. T2 adalah 60 per 120 sama dengan, untuk K karena nilainya selalu tetap, K bisa dicoret. Sedangkan H2 di sini H2 kan nilainya sama-sama 0,1. Maka bisa dicoret juga. Tinggal kita masukkan data konsentrasi NO yang pertama, yaitu 0,1 dibagi konsentrasi NO yang kedua, yaitu 0,2 dipangkatkan Y. 60 bagi 120 adalah setengah dipangkat 1, dan 0,1 per 0,2 adalah setengah dipangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Untuk order totalnya, order total adalah X plus Y, yaitu 2 ditambah 1. Jawabannya adalah 3.